Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, masker ini menjadi piranti wajib bagi masyarakat saat bepergian. Namun, masker seperti apa yang efektif mencegah penyebaran dari virus corona? Kita simak informasi detailnya. PT Kereta Komuter Indonesia mengeluarkan aturan baru melarang calon penumpang KRL menggunakan masker scuba atau buff. Hal ini dilakukan karena menilai masker jenis tersebut terlalu tipis sehingga kurang efektif menangkal virus corona. Dalam penanggulangan pandemi COVID-19, Indonesia sempat mengalami kelangkaan masker. Supaya masyarakat dapat menggunakan masker yang tepat, ada beberapa jenis masker yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Masker mempunyai jenis yang beragam dan memiliki efektivitas yang berbeda dalam menyaring droplet dan aerosol. Seperti masker N95 dengan presentasi 95-100% mencegah droplet dan aerosol. Selanjutnya masker bedah dan masker FFP1 yang memiliki efektivitas 80 hingga 95%. Lalu di urutan berikutnya ada masker kain 3 lapis dengan efektivitas 50 hingga 70%. Sedangkan masker scuba dan buff hanya memiliki tingkat efektivitas 0 hingga 5%. Meski sudah memakai masker, masyarakat tetap diimbau menjalankan protokol kesehatan COVID-19 yang lain, seperti rajin mencuci tangan dan menjaga jarak fisik. Hal ini penting dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, seperti apa proses penyebaran COVID-19 melalui masker dan bagaimana efektivitas masker yang harus digunakan untuk mencegah penyebaran dari virus tersebut? Langsung saja kita bertanya dengan Dr. Muhammad Fajri Adai sebagai dokter umum dan juga relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Ya, selamat siang. Baik, dokter, masker scuba dan buff ini resmi dilarang, tidak boleh digunakan karena tidak memiliki filter yang bagus untuk menyerap virus ini. Tapi ini sudah berbulan-bulan kita sudah menggunakan dan baru dilarang. Ini bagaimana, dok? Jadi memang ini keilmuan terus berkembang. Jadi memang paper-paper terbaru atau penelitian terbaru baru nih mulai secara detail meneliti. Dulu awal ketika pandemi bulan Maret, April di Indonesia itu memang belum ada. Bahkan WHO mengeluarkan panduan 3 lapis ya, minimal 3 lapis itu baru bulan Agustus baru dikeluarkan. Jadi memang belum masif publikasi dan peraturan ini, sehingga memang baru sekarang digencarkan lagi gitu. Baik, tapi sebaiknya artinya dokter dengan dilarangnya masker scuba kan sekarang sudah banyak juga mungkin yang memiliki masker scuba. Yang disarankan masker seperti apa yang bisa digunakan sehari-hari? Yang disarankan nomor 1, pilihlah masker yang 3 lapis. Jadi katun 3 lapis. Yang kedua, pilih bahan katun. Jadi ada nama bahan katun yang bagus namanya katun cloud. Itu dengan bahan katun dengan kepadatan benang 180 benang per inci minimal. Gitu. Atau lebih tebal lagi seperti 600 benang per inci itu lebih bagus lagi. Atau bahan-bahan gabungan juga bagus. Jadi katun digabung dengan sutra, katun gabungan dengan sifon, katun digabung dengan bahan yang lain ya. Gitu. Jadi ini minimal. Bahkan ada satu penelitian yang menyatakan sutra dan sifon itu memiliki kemampuan daya elektrostatik, jadi kuman-kuman yang partikel yang kecil itu mampu ditangkal juga gitu. Baik. Jadi minimal seperti ini yang patut kita pakai sehari-hari. Dan selain jenis masker, kita patut juga memperhatikan cara pemakaian masker. Karena bahannya bagus juga, kalau kita nggak pakai dengan baik juga tidak bermanfaat. Jadi pakainya harus benar, menutup dari hidung, ya dari pangkal hidung hingga dagu. Jadi mulut, hidung, dagu ini harus tertutup secara konsisten. Jangan dipegang-pegang maskernya. Dokter, banyak sekali masyarakat yang juga menggunakan masker tuh double. Misalnya menggunakan masker scuba lalu dilapisi lagi dengan masker medis. Apakah itu efektif, dok? Sebenarnya masker medis saja sudah cukup. Tapi problem di sini adalah kita tidak menyarankan masyarakat umum selain tenaga medis untuk menggunakan masker medis. Karena takutnya akan terjadi peristiwa beberapa saat yang lalu ya. Jadi nanti masker medis harganya melambung tinggi, lalu rumah sakit, fasilitas kesehatan itu akan kehabisan stok, itu akan malah menjadi bahaya. Jadi jika pertanyaannya efektif, ya efektif, tapi tidak disarankan. Karena akan mengganggu stabilitas pasokan dan harga dari masker medis itu sendiri. Begitu sih.
Baik, dan tentunya pelarangan ini juga menimbulkan reaksi dari masyarakat dan kita akan lihat tanggapan masyarakat terkait dengan informasi ini. Scuba. Nah, itu kenapa alasannya milih scuba, Pak? Praktis Praktis. dan murah. Apa lebih nyaman? Ya lebih nyaman juga. Bang, ini kan di KRL sudah nggak boleh lagi Bang, pakai masker scuba itu. Tanggapannya gimana, Pak? Sebenarnya sih kurang efisien gitu ya kan. Buat scuba lebih nyaman gitu digunakannya. Jadi ya seharusnya dibolehin aja sih. Nah, gimana Bang? Tapi kan katanya nggak nyerah kan? Nggak melindungi dari virus. Gimana Bang? Buktinya selama ini kita fine-fine aja kok gitu ya kan. Tergantung kitanya juga. Gitu aja sih. Nah, ini kan Abang mulai KRL nih. Gimana tuh Bang? Nanti kalau dilarang udah ada masker cadangan atau nggak? Ada. Udah ada ya? Oke. Anissa, ini sehari-hari pakai masker apa, Mbak? Masker medis. Masker medis. Alasannya apa, Mbak? Pilih pakai masker medis. Alasannya ya karena saya sih emang dapat dari rumah sakit. Karena saya memang kerja di rumah Mbak, sakit. ini kan di KRL, Mbak mau naik KRL kan? Ya, Nah, di KRL kan dilarang pakai masker scuba. ya. Pendapat Mbak gimana? Ya setuju sih karena emang masker scuba itu kan cuma selapis ya. Sedangkan yang dianjurkan itu kan 3 lapis. Emang menurut Mbak masker scuba tuh kurang aman atau gimana? Kurang aman. Kurang aman ya? Masih bisa tertular ya? Ya, Artinya setuju. setuju. Babies. Masker medis. Kenapa milih masker medis, Pak? Lebih nyaman aja dipakai. Lebih nyaman. Iya. Abang udah tahu belum di KRL masker scuba dilarang sekarang? Iya. Nah, itu pendapat Abang gimana? Bagus sih, soalnya belum menjamin kalau bab itu dipakai ya. Lebih terjamin. Iya, Berarti Abang setuju kalau masker scuba dilarang di KRL? setuju Pak. Abang masih suka lihat orang pakai masker scuba nggak di KRL, Pak? Masih sering. Masih suka ya? Artinya Abang setuju ya? Baik pemirsa, masih berbincang bersama Dr. Muhammad Fajri. Dokter, tadi kita sudah dengar beberapa mungkin tanggapan dari masyarakat, tapi kita tahu juga dalam beberapa kali razia nih, dalam beberapa razia masih sering sekali ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker. Apa yang ingin Anda sampaikan, pemahaman yang harus dimiliki masyarakat terkait dengan penggunaan masker? Kita harus tahu bahwa salah satu kunci utama dalam pemutusan penularan COVID-19 ini adalah masker. Dengan kita memakai masker, droplet gitu. Jadi penularan COVID-19 ini melalui butiran-butiran liur kita yang keluar. Dengan kita memakai masker dengan benar dan baik dan maskernya tepat, itu akan menghambat penularan COVID-19. Jika semua orang memakai masker, itu penularan bisa ditekan 90% menurut penelitian ya. 85-90%, jadi jauh sekali. Memang tidak 100%, tapi jauh dikurang betul. Artinya ini harus esensial betul gitu. Seperti pemakaian masker scuba, itu kan melar ya bahannya ya. Ada bahan tertentu, jadi dia melar, itu malah membuka pori-pori. Justru jangan-jangan outbreak di beberapa kantor, di beberapa tempat. Mungkin salah satunya karena pemakaian masker ini. Kita kan nggak tahu, nggak pernah dicek. Baik. Tapi ini harus menjadi perhatian dan pelajaran bersama untuk kita. Gitu. Dr. Fajri, untuk masker kain sendiri kan sudah menjadi salah satu lini bisnis saat ini. Adakah saran atau imbauan dari dokter kepada mereka yang mungkin memproduksi masker kain, apa saja yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan masker kain selain bahan tadi yang sudah disarankan? Jadi sebaiknya memang nomor satu sih, sebelum kita ngomongin ke produsen, sebaiknya otoritas terkait, gitu. Jadi harus mengeluarkan standar baku, seperti CDC mengeluarkan standar misalnya, ini menurut saya harus ada standar baku yang dikeluarkan oleh otoritas terkait untuk membuat suatu regulasi yang baku yang bisa diikuti oleh seluruh orang di Indonesia. Jadi nggak pada bingung gitu. Produsen ini nggak bingung. Nanti tinggal menyesuaikan saja bahannya seperti apa, prosedurnya bagaimana. Misalnya nih, contoh bahannya itu kan tadi jelas 3 lapis, terus jangan dirajut, tapi woven, tapi di pabrikan ya. Jadi katun pabrikan, bukan yang dirajut, bukan knit. Itu juga mempengaruhi proses pembuatannya. Gitu. Bahkan kalau masker medis kan udah ada ya prosedur untuk menguji kualitasnya. Nah, masker bahan ini atau masker kain ini itu belum ada.
Jadi para produsen juga ya bukan tidak bisa disalahkan ya. Mungkin beliau-beliau ini juga bingung karena setelah saya kemarin post di media sosial itu ada ribuan orang ternyata merepost itu dan banyak juga produsen-produsen masker gitu, penjual-penjual masker gitu. Artinya masyarakat butuh betul informasi tentang masker ini yang benar. Baik. Harus ada standar untuk pembuatan masker yang bisa digunakan masyarakat yang efektif mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih Dr. Fajri sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.